Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi pada pertemuan ini pada mata kuliah matematika optimasi. Dan di pertemuan yang kedua kita akan membahas mengenai lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu fungsi persamaan optimasi. Jadi, dalam fungsi dan persamaan optimasi ini, kita akan mendapatkan suatu capaian pembelajaran mengenai fungsi dan persamaan. Yang kedua, ada tipe-tipe fungsi, kita akan menjabarkan itu semua. Dan yang ketiga, kita akan membahas apa itu linier dan non-linier. Dan kemudian kita akan membahas apa itu konveks dan apa itu konkav. Oke, sebelum kita masuk ke metode penyelesaian masalah dalam optimasi, kita harus ingat dulu, karena di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas 3 elemen dari optimasi, yaitu yang pertama objective function, objektif, jadi itu persamaannya. Kalau kita plot di grafik, itu persamaannya adalah fx atau fungsi dari x. Kemudian kita punya namanya yang kemarin dv atau decision variable. Jadi decision variable itu bisa x1, kemudian x2, seterusnya sampai dengan xn. Kemudian kita juga punya constraint. Jadi dia ada constraint atau tidak. Jadi ini merupakan 3 elemen yang tetap harus kalian ingat untuk dapat selaras dengan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Jadi ini objective function yang kemarin, decision variable, dan constraint. Jadi metode penyelesaian masalah dalam optimasi itu biasanya ada 3. Jadi penyelesaian masalah dalam optimasi itu yang pertama ada dengan menggunakan namanya grafikal. Jadi proses grafikal ini proses yang dimana kita itu membuat suatu solusi optimasi itu berdasarkan perhitungan grafik. Jadi grafikal ini memang merupakan suatu yang sangat sulit apabila kita lakukan secara manual, dikarenakan memang presisi dan keakuratan dari proses penggambaran grafik itu haruslah tepat, dikarenakan apabila tidak tepat maka solusi yang dihasilkan juga tidak tepat. Jadi grafikal itu biasanya seperti ini. Jadi kita menggambar suatu grafik optimum dan minimum dan lain sebagainya. Kemudian selain dengan menggunakan pendekatan grafikal, kita juga menggunakan pendekatan analitikal. Analitikal ini biasanya kita gunakan pada proses perhitungan secara turunan, khususnya turunan diferensial. Jadi di sini kita gunakan turunan kalkulus diferensial untuk menyelesaikan masalah optimasi. Selain itu, apabila persamaan grafikal atau persamaan analitikal itu memang tidak atau terlihat kompleks untuk dapat memecahkan masalah optimasi, maka ada opsi terakhir, yaitu opsi menggunakan persamaan numerik. Jadi di mana ini merupakan opsi yang kita lakukan apabila analitik dan grafikal itu sangat sulit kita lakukan. Kemudian, jadi sebelum kita mencari metode apa yang tepat untuk permasalahan optimasi,
sebelumnya kita harus tahu dulu tipe-tipe fungsi dalam model matematis, sehingga kita bisa mengidentifikasi setiap permasalahannya sesuai dengan fungsi matematis. Atau di fungsi matematis, secara garis besar itu ada 3 tipe. Yang pertama ada yang namanya linear dan non-linear. Kemudian ada namanya unimodal dan multimodal. Dan yang ketiga ada namanya convex dan konkav. Jadi ini fungsi-fungsi yang memang selalu kita pakai pada model matematis pada optimasi. Kemudian, jadi kita berkenalan dulu dengan fungsi linear atau non-linear. Nah, jadi fungsi linear itu apa? Fungsi linear itu secara definisi adalah suatu keadaan yang lurus ya. Jadi dia lebih sifatnya stabil dan lurus. Jadi itu merupakan permasalahan linear. Jadi asumsi-asumsi di dalam linear dibuat sesimpel mungkin agar permasalahannya menjadi linear. Kemudian non-linear apa? Non-linear secara sederhananya adalah sesuatu yang lebih kompleks atau lebih berbelok dari linear. Jadi linear lurus dan non-linear sifatnya berbelok. Jadi kita lihat di sini pada grafiknya, linear itu diplotkan dengan garis lurus, baik itu ke samping, ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Sedangkan kita lihat dari non-linear, di sini ada grafik seperti ini. Kemudian ada grafik kuadratis, kemudian ada grafik yang sifatnya kita lihat belok-belok atau tidak linear. Jadi untuk lebih mengenal tentang fungsi linear dan non-linear, maka saya akan menjelaskan dengan persamaan berikut. Kita masuk kepada fungsi linear dan non-linear. Saya akan menjelaskan kedua fungsi tersebut agar bisa lebih detail dalam pengaplikasiannya. Jadi misalnya kita membuat suatu grafik seperti ini. Jadi kita tarik garis seperti ini. Kemudian ini secara garis adalah fungsi linear karena dia itu kalau kita lihat itu memiliki keadaan yang lurus ya. Keadaan yang lurus. Jadi ini merupakan fungsi linear. Kemudian, jadi misalnya saya mempunyai grafik seperti ini dan seperti ini. Oke, ini merupakan grafik yang kita sebut kuadrat atau angka 2. Oke, misalnya saya punya grafik seperti ini, berarti grafik saya adalah grafik namanya grafik kubik atau pangkat 3 ya. Kemudian saya mempunyai grafik seperti ini. Saya mempunyai grafik seperti ini. Ini merupakan namanya grafik eksponensial. Kemudian saya mempunyai grafik seperti ini dan juga seperti ini. Jadi ini merupakan fungsi-fungsi atau grafik-grafik secara linear dan non-linear. Jadi ini namanya adalah fungsi hiperbolik. Jadi ini namanya hiperbolik. Ini namanya hiperbolik dan ini namanya eksponensial. Eksponen. Kemudian ini merupakan kalau kita lihat di sini kubik ya, kubik. Kalau kita lihat di sini dapat kita definisikan sesuatu yang tidak bergaris lurus maka dia adalah non-linear.
Jadi ini non-linear, kalau misalnya saya gambar jadi seperti ini. Ini non-linear, ini juga non-linear, ini non-linear, dan ini juga non-linear. Jadi untuk persamaan matematisnya, kita biasanya menggunakan persamaan matematis untuk proses linear, yaitu A kali X, AX ditambah dengan B. Nah, ini merupakan persamaan linear, yaitu AX ditambah dengan B. Kemudian di kuadrat adalah persamaannya adalah X kita kuadratkan. Kemudian untuk di kubik kita gunakan persamaan X pangkat 3. Sedangkan di eksponensial itu X-nya kita jadikan pangkat. Kemudian dan persamaan hiperbolik itu adalah X-nya kita jadikan dia pembilang. Ini merupakan persamaan-persamaan dari fungsi linear dan non-linear. Jadi kalau kita lihat, ini fungsi linear itu juga bisa disebut dengan polinomial berderajat 1. Jadi fungsi linear adalah fungsi yang ada polinomial berderajat 1. Jadi karena 1 secara matematis itu tidak ditulis, maka sebenarnya linear itu mempunyai pangkat 1. Oke, kira-kira seperti itu pengenalan fungsi linear dan non-linear. Kemudian kita akan lanjutkan. Jadi mungkin ini saya akan kasih contoh kasus. Misalnya saya punya ini 4x kurang dengan 3. Ini jadi merupakan fungsi linear atau non-linear. Jawabannya seperti sama, karena dia ini tidak mempunyai pangkat ya. Kalau kalian lihat ini dia tidak mempunyai pangkat ya. Ini dia adalah polinomial berderajat 1. Berarti dapat kita simpulkan bahwa dia adalah fungsi linear. Jadi bagaimana kita bisa menggambarkan ke dalam grafik? Jadi kita bisa menggambarkan dengan cara ini. Yang pertama fungsi X kita gariskan duluan, kemudian menuju ke fungsi berikutnya, yaitu 4x dikurang dengan min 3. Jadi kita tarik garis merah seperti ini. Ini merupakan fungsi linear. Ini linear. Oke, sedangkan yang kedua saya punya sebuah fungsi ya, yang mana x kuadrat ditambah dengan 4. Jadi ini fungsi linear atau non-linear. Oke, ini merupakan fungsi non-linear. Jadi ini merupakan fungsi kuadratis. Jadi dia kita pangkatkan, jadi maka garisnya itu bisa ke atas dan juga bisa ke bawah. Kemudian saya punya persamaan lagi. Ini 3 per X. Ini merupakan fungsi linear atau non-linear. Jawabannya ini adalah fungsi non-linear, karena ini merupakan fungsi hiperbolik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini non-linear. Dan ini juga non-linear. Oke, ini merupakan contoh-contoh kasus pada fungsi linear dan non-linear. Selanjutnya, kalau kita mendapatkan fungsi yang bersifat non-linear, maka kita bisa melanjutnya ke namanya fungsi unimodal dan multimodal. Jadi unimodal itu apa? Unimodal adalah fungsi yang dimana fungsi itu kita punya hanya memiliki satu titik ekstrim sebagai solusinya. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Saya punya
grafik kartesian. Kemudian misalnya saya punya range ya. Range dari A, ini range ke B. Oke, saya plotkan seperti ini. Maka kalau kita lihat di sini, misalnya saya lihat di sini kita memiliki satu titik ekstrim sebagai solusinya. Jadi di sini titik ekstrimnya, ini kita namakan X star. X star ya. Ini merupakan X star. Jadi unimodal hanya memiliki satu titik ekstrim sebagai titik solusinya. Ini namanya unimodal. Kemudian saya punya fungsi dari fx yang dimana seperti ini bisa kita buat untuk ilustrasi dari unimodal. Oke, saya punya range A, B, dan C. Ini mungkin saya buat lagi ke D-nya. Oke, jadi saya akan buat grafik seperti ini. Oke, ini anggap saya lurus ya. Jadi seperti ini. Jadi multimodal itu adalah yang dimana fungsi menghasilkan lebih dari satu titik ekstrim. Jadi ekstrim atas maupun ekstrim bawah. Jadi berbeda dengan unimodal, multimodal itu menghasilkan lebih dari satu puncak ya. Di puncak yang pertama, ini bisa kita lihat di puncak ini. Jadi di puncak ini dia ada satu puncak dan ada dua puncak. Jadi di dalam multimodal kita mengenal istilah ini. Kalau kalian lihat di antara dua puncak ini, yang mana puncak tertinggi? Tentu yang ini dong ya. Jadi puncak tertinggi di dalam multimodal ini kita beri nama global maksimum. Kemudian karena ini puncak tertinggi, kemudian ini bersifat global maksimum, maka puncak kedua ini kita beri namanya lokal maksimum. Jadi lokal max atau alternatif maksimum. Jadi karena prinsip optimasi adalah minimasi dan maksimasi, maka kita lihat lagi puncak ke bawahnya yang paling rendah itu yang mana? Dapat kita simpulkan yang ini. Jadi yang ini puncak paling rendah dan ini merupakan puncak kedua paling rendah juga. Maka oleh itu ini merupakan namanya kebalikan dari atas dia, yaitu global minimum. Global minimum. Dan ini namanya adalah lokal atau alternatif minimum. Jadi nanti istilah-istilah itu harus paham dalam matematika optimasi. Jadi mencari global maksimum yang mana, lokal minimum yang mana, dan lain sebagainya. Jadi global maksimum itu adalah solusi paling global yang bisa kita ambil. Dia merupakan solusi global yang optimal. Kemudian apabila solusi global itu tidak bisa kita dapatkan, maka kita bisa turun solusi ke yang namanya lokal maksimum. Kemudian kalau kita mengambil permasalahan solusi di minimum, kita bisa mengambilnya di global minimum. Kemudian apabila kita tidak dapat solusi di global minimum, maka kita bisa mengambil alternatif di lokal minimum. Kira-kira seperti itu untuk pengenalan unimodal dan multimodal. Oke, kemudian kita masuk ke contoh kasus. Misalnya saya punya sebuah fungsi ya. Fungsi sama dengan 2x kurang 3. Jadi saya mau katakan ini unimodal atau multimodal. Ada yang tahu? Oke, ini merupakan persamaan linier. Jadi prinsipnya apabila dia persamaan linier,
dia tidak bersifat unimodal dan multimodal. Nah, jadi persamaan yang bisa menghasilkan fungsi unimodal dan multimodal adalah persamaan non-linear. Jadi persamaan linear itu karena dia polinomial berderajat 1, maka dia tidak bisa menghasilkan persamaan unimodal dan multimodal. Jadi yang kedua saya punya fungsi ya. Fungsi sama dengan 4x kuadrat dikurang 3x. Nah, ini unimodal atau multimodal? Nah, oke. Jadi kalau saya plotkan ke grafik jadinya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik jelas ya ini adalah unimodal karena memiliki satu titik ekstrim sebagai solusinya. Jadi kita hanya punya di unimodal satu titik ekstrim sebagai solusinya. Jadi ingat peraturannya, hanya kasus-kasus yang non-linear yang bisa kita terapkan fungsi unimodal dan multimodal. Sedangkan kasus-kasus non-linear kita tidak bisa menerapkan fungsi unimodal dan multimodal. Jadi hanya kasus non-linear yang bisa kita masukkan ke jenjang unimodal, multimodal, convex, dan konkav. Oke, selanjutnya jadi kita masuk ke istilah yang namanya fungsi yang namanya convex dan konkav. Misalnya saya mempunyai suatu fungsi. Kita katakan fungsi ini saya buat lagi ya. Range dari A. Oke, mungkin saya ganti warna dulu. Mungkin saya buat range dari A ya. A ke B. Kemudian saya plotkan dia seperti ini. Oke, nah. Jadi ini kita sebut dia adalah fungsi convex. Jadi dia kalau saya plot ke grafik, titik-titiknya menjadi seperti ini. Ini namanya garis imajiner. Kemudian kalau saya plot garis ke atas, dia akan menjadi seperti ini. Jadi fungsi convex adalah fungsi yang mempunyai garis di atas kurva. Jadi dia adalah fungsi yang mempunyai garis di atas kurva. Jadi ini disebut juga solusinya akan berbentuk cembung ya. Cembung. Jadi dia menghasilkan beberapa solusi seperti ini solusi 1, solusi 2, solusi 3 dan lain sebagainya. Ini merupakan fungsi dari convex atau cembung. Kemudian saya akan masuk ke fungsi yang kedua yang namanya adalah saya buat lagi ya range-nya. Range-nya saya buat lagi, misalnya saya buatnya di sini A, di sini B. Kemudian saya buatnya seperti ini. Jadi kalau kita tarik garis misalnya saya tarik garis seperti ini. Jadi saat saya tarik garis, itu garis-garis tersebut akan tetap berada di bawah kurva. Ini kurva ya. Ini kurva sedangkan garisnya di bawah. Sedangkan yang convex tadi, ini kurva garisnya di atas kurva. Jadi ini disebut dengan fungsi konkav atau fungsi cekung. Jadi kalau kita lihat secara grafik, untuk masalah minimasi dan maksimasi dapat kita lihat kalau memang fungsi konkav itu diperuntukkan untuk mencari yang namanya maksimasi. Ya. Dan yang fungsi konvex itu untuk mencari minimasi.
Jadi fungsi convex untuk mencari minimasi. Kemudian tidak hanya fungsi convex dan konkav, kita juga punya yang namanya fungsi yang namanya strictly convex atau kita bilang dengan convex sempurna. Jadi convex sempurna itu seperti misalnya kita punya range dari A ke B. Jadi convex sempurna itu dia biasanya seperti ini. Oke, nah jadi ini kita beri nama adalah strictly convex. Nah, jadi convex sempurna. Bedanya adalah dia lebih sempurna dibandingkan dengan fungsi convex pada umumnya. Jadi fungsi convex ini, strictly convex ini, dia selalu menghasilkan yang namanya satu titik optimal. Nah, jadi tidak seperti convex yang banyak ya, banyak titik solusinya. Jadi ini namanya strictly convex. Strictly convex ya, atau convex sempurna. Nah, selain convex yang mempunyai titik strictly convex, kita juga punya yang namanya strictly concave. Jadi strictly concave itu bisa saya gambar lagi, A ke B. Kemudian dia itu mempunyai yang namanya misalnya seperti ini. Ya, ini yang namanya strictly concave, dimana kita ketahui bahwa di sini mempunyai satu solusi. Nah, jadi ini namanya adalah strictly concave. Namanya adalah strictly concave. Jadi penjabaran ini merupakan fungsi suatu convex dan konkav yang bisa dilihat dari grafik. Jadi gimana kita tahu fungsi ini convex atau konkav tanpa grafik? Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu fungsi ini convex atau konkav tanpa grafik? Nah, jadi hal yang bisa kita gunakan untuk mengetahui fungsi ini convex atau konkav tanpa grafik adalah kita menggunakan fungsi turunan. Apabila dia convex, maka turunan keduanya atau F, turunan kedua ya, itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini merupakan turunan convex. Nah, sedangkan untuk strictly convex, nah itu bagaimana kita mengetahui turunannya? Sama seperti turunan convexnya. Jadi syaratnya adalah turunan kedua. Nah, turunan keduanya harus lebih besar dari 0. Nah, jadi kalau ada saya buat tanda garis seperti ini, yaitu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau saya tidak membuat garis di bawahnya atau garis lebih besar ini, berarti dia syaratnya harus lebih besar daripada 0. Jadi kalau di strictly convex itu minimal dia harus 1, 2, dan 3. Kalau di convex dia memunculkan solusi 0. Jadi bisa 0, bisa 0,5 dan lain sebagainya. Kemudian kalau secara convex fungsinya harus lebih besar dari 0, maka secara konkav, itu kebalikannya. Turunan kedua, bisa saya buat di sini turunan kedua. Oke, mungkin tanda aksennya tidak kelihatan. X-nya itu harus
lebih kecil atau sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian untuk strictly concave, syaratnya adalah turunan kedua itu harus lebih kecil dari 0. Nah, jadi kalau dia strictly, sifatnya dia harus lebih besar atau lebih kecil daripada 0. Kemudian, jadi selain kita punya namanya fungsi convex dan concave, kita juga punya fungsi non-convex atau non-concave atau indefinite. Jadi, saya menggambarkan fungsinya seperti ini. Saya punya range lagi ya. Range lagi A, B, C, dan D. Jadi fungsinya akan seperti ini. Jadi fungsinya akan seperti ini. Jadi ini merupakan fungsi yang secara grafik dia non-convex atau non-concave juga atau indefinite. Jadi persamaan matematis yang bisa digunakan untuk bisa kita menunjukkan ini memang adalah sebuah fungsi indefinite atau fungsi non-convex dan concave itu dengan persamaan turunan juga, yaitu yang pertama fungsi turunannya, turunan kedua ya. Turunan kedua itu syaratnya adalah harus lebih besar. Jadi ini yang pertama misalnya ini harus lebih besar dari 0 dan jadi dia ada dannya dan harus mempunyai nilai minus atau lebih kecil sama dengan 0. Harus mempunyai dua turunan. Yang pertama bernilai positif atau lebih besar atau sama dengan 0 dan bernilai negatif atau lebih kecil sama dengan 0. Oke, kira-kira seperti itu pengenalan non-convex atau indefinite. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskannya secara prinsip turunan. Oke, jadi kita akan masuk ke penyelesaian dengan turunan. Penyelesaian kasus convex concave dengan turunan. Jadi di sini kita punya di dalam range atau interval dengan nilai x. Jadi nilai x itu harus atau sama dengan lebih kecil daripada minus 3 dan sama dengan 3. Jadi kita mempunyai nilai negatif ya, dan juga nilai positif tentunya. Ini ada plus, ini ada min. Oke. Ini kita disuruh untuk menggambarkan ya ini convex atau concave. Jadi misalnya saya punya soal nomor 1 ya, buat dulu nomor 1. Misalnya saya punya fungsi fx. Kemudian misalnya ini kita buat saja dia 5x kuadrat. Jadi fungsi ini kita turunkan. Turunan pertama tadi turunan pertama itu adalah sama dengan 10x. Kemudian kita turunkan kedua, itu menjadi 10. Dan 10 ini merupakan dia lebih besar dari 0 ya. Maka dia adalah, jadi kalau kita ini dia adalah strictly convex. Jadi ini merupakan fungsi dari strictly convex. Kemudian misalnya saya punya fungsi yang kedua. Misalnya
misalnya fx sama dengan 4x tambah 3. Kira-kira ini fungsinya apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini kalau kita lihat, karena bentuknya tidak ada pangkat ya, atau polinomial berderaja 1, maka ini tidak bisa kita kategorikan sebagai konvex atau konkav. Maka ini adalah fungsi linear. Jadi terkadang soal-soal seperti ini bisa menjebak ya. Fungsi-fungsi tersebut bisa menjebak. Jadi ini merupakan fungsi linear. Kalau dia fungsi linear, peraturan tadi, maka dia tidak bisa dilanjutkan ke fungsi non-linear. Karena dia adalah fungsi yang memang secara garis lurus atau secara tetap. Ya. Jadi konvex dan konkav ini hanya untuk fungsi non-linear. Selanjutnya, saya punya fungsi yang terakhir. Ya, saya punya fungsi yang terakhir. Itu misalnya saya punya fungsi, saya buat saja berapa ya? Saya buat nomor 3. Ini fungsi fx. Nah, jadi misalnya seperti ini, 4x3 ya, tambah x pangkat 3 atau x kubit tambah x kuadrat ya, dikurang dengan 9 misalnya, sama dengan, jadi ini bisa kita turunkan fungsinya. Ini fungsi yang pertama, anggap saja fungsinya bagus ya, karena memang tulisannya jelek ya. Oke, ini fungsi yang pertama. Kemudian kita turunkan sama dengan di sini ya, 12x kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan berapa? Ini berarti 2x dikurang dengan 9. Maka turunan keduanya adalah, sini kita lihat turunan keduanya, dia itu menjadi yang namanya 24x ditambah dengan 2. Jadi setelah itu, bagaimana kita bisa menentukan dia itu konvex atau konkav? Caranya kita masukkan range tadi. Range tadi ini kita masukkan ke dalam turunan kedua ini. Jadi kita substitusikan. Jadi contohnya misalnya yang pertama ini jadi seperti ini. Kemudian, jadi kan kita ambil ini ada berapa dia? Oke, jadi kita langsung saja masukkan fungsinya. Jadi di sini kita ambil ya 24 berarti. Ini terlalu besar, 24. Ini kita substitusikan saja interval dari -3 sampai dengan 3. Yang pertama kita masukkan di sini ya. Kemudian ini ada -3. Kemudian kita tambah dengan 2. Berarti sama dengan berapa? Ini berarti 24 dikali 3 ini 72. Kemudian karena dia minus, berarti -72 ditambah dengan 2 berarti 70 atau -70 ya. Oke, ini minusnya tidak kelihatan, -70. Jadi dia berarti lebih kecil dari 0. Kemudian yang turunan yang selanjutnya ini 24. Ini berarti 3 ya, karena dia intervalnya antara 3 dan -3 tambah dengan 2 sama dengan berarti 72 tambah 2 berarti 74.
74 atau lebih besar dari 0. Maka ini merupakan fungsi dari yang namanya non-convex atau indefinite. Jadi dia adalah non-convex, convex, atau indefinite. Oke, kira-kira seperti ini untuk mencari fungsi turunan dari penyelesaian apakah itu convex ataukah itu konkav. Jadi kalau dia ini kita mencari konkav, maka kebalikannya dia harus lebih kecil dari 0. Kira-kira seperti itu. Oke, saya rasa pembahasannya sudah terlalu panjang. Oke, mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian pada pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dunia satu keluarga.